Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pembelajaran daring untuk kelas 9 semester 1. Nah, pada pembelajaran kali ini bab satunya itu adalah tentang sistem reproduksi manusia. Nah, bagian yang dipelajari pada sistem reproduksi manusia ini adalah yang pertama, pembelahan sel. Kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Yang ketiga adalah tentang kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, jadi ada 3 subbab pada bagian bab 1 ini ya. Sekarang kita bahas yang pertama. Nah, ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang pembelahan sel. Kita buka yang pembelahan sel dulu ya. Oke, pada pembelahan sel ini makna istilah dasarnya adalah bagaimana sel itu membelah menjadi beberapa sel, gitu ya. Nah, itu bahasa sederhananya. Jenis-jenis pembelahan sel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembelahan secara mitosis. Yang kedua, pembelahan sel secara meiosis. Nah, bagaimana bentuk pembelahannya? Kita bisa lihat pada gambar ini ya. Kalau mitosis dari 1 sel bisa menjadi 2 sel. Meiosis 1 sel menjadi 4 sel. Nah, apa perbedaan lebih jelasnya? Kita lihat satu persatu. Mitosis. Oke, ini agak panjang ya materinya. Jadi silakan simak sebaik-baiknya. Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induk. Identik ini artinya adalah sama. Baik itu sama gennya maupun sama sifatnya ya. Itu identik. Lalu pembelahan mitosis itu terjadi pada organisme yang mengalami ya pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Jadi mitosis itu hanya terjadi saat peristiwa pertumbuhan, perbaikan sel atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosomnya itu adalah 2N yang disebut dengan diploid. Siklus hidupnya menjadi 2 fase, yaitu fase pertumbuhan dan fase pembelahan. Bagaimana tahapan-tahapan dari mitosis ini? Kita lihat tahapannya, ada namanya tahapan interfase. Ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Mari kita lihat satu-satu. Interfase. Oke, tahapan saat terjadinya interfase ini terjadi melalui 3 fase, yaitu G1, GAP1 ya, gerbang pertama, sintesis yang kedua, ketiga adalah G2, GAP2. Kita jelaskan satu-satu. Fase G1 yaitu pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Ya. Fase S nih itu terjadi proses replikasi DNA. Fase G2 itu adalah pertumbuhan organel. Jadi, pembentukan organel, proses replikasi DNA-nya, lalu berlanjut ke pertumbuhan organel. Itu interfase. Lalu,
Yang kedua adalah tahapannya setelah interfase adalah propase. Propase, fase-fasenya adalah nih ya. Benang-benang kromatin itu memendek dan menebal membentuk kromatid. Jadi kromatin itu memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Yang ketiga, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Ya. 5. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Nah, ini adalah tahapan dari propase. Jadi dia sudah mulai menuju ke kutub yang berlawanan, ya. Nah, itu tahapan propase. Setelah propase adalah tahapan metafase. Nah, tahapan metafase ini tadi yang benang-benang kromatid yang ini ya, dia kan cuma berbentuk seperti ini baru nih ya. Ini udah mulai menghilang, nukleus dan nukleolusnya udah menghilang membrannya ya. Nah, kemudian ini kromatid berpasangan membentuk kromosom ini ya. Nah, setelah propase dia menjadi metafase. Pada metafase ini benang-benang spindelnya sudah terlihat jelas. Nih, ini benang-benang spindelnya sudah terlihat jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Jadi dia sudah sampai di bidang ekuatornya. Ya. Kemudian setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid. Nah, ini setiap kromosom ini ada 2 kromatid. 1, 2. Ini juga 1, 2. Ada 2 kromatidnya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Nah, ini ya. Benang stromer nih, setiap stromer nih 1, 2, 3, 4 itu masih dikaitkan dengan benang spindel. Pak ya, ini baru pada tahapan metafase. Intinya pada metafase ini kromosom sudah berada di bidang ekuator ya. Yang berikutnya adalah fase dari anafase. Nah, anafase ini benang-benang spindelnya sudah mulai memendek. Nah, nampak ya? Tuh, tadi kan semuanya berada di tengah tadi nih, bidang ekuator. Nah, kemudian sudah mulai memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis. Nah, sitokinesis sudah mulai terjadi pada anafase. Yang terakhir adalah fase telofase. Nah, tadi kan dia sudah berada di tengah. Nanti kalau sudah telah sampai di tengah, dia akan menuju ke bagian tepi, ya ini. Maka kromatid itu telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin yang ini membentuk anak inti. Lalu terbentuklah membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuklah 2 sel anakan. Ini ada 2 sel anakannya. Ya, nampak oleh kita jelas sekali pada tahapan dari proses mitosis itu sederhana ya. Tahapannya dimulai dari peristiwa interfase, lalu ada peristiwa metafase, ya, lalu propase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi interfase ini tahapannya dia menuju ke awal dulu. Nah, ini secara ringkas ini bisa nampak nih di gambar ini, ya. Nih interfase ya. Oke, ini sitokinesis, pembelahan 2 sel. Nah, propase sini terbentuk benang-benang kromatin. Nanti interfase ini ya. Nih, jadi propase sudah menuju ke sini. Membran nukleusnya sudah hilang ya. Nanti yang udah hilang itu ini akan membentuk benang spindel.
mengaitkan setiap kromosomnya, ya. Lalu setelah mengait, yang terkait tadi akan diputuskan kembali, dibelah, akan menuju ke masing-masing kutub. Nanti setelah masing-masing kutub, nanti dia akan membentuk inti sel sendiri. Jadi akan terbentuklah 2 sel anakan, 1, 2. Itu adalah tahapan secara mitosis. Nah, kalau pembelahan secara meiosis, ini berbeda dengan mitosis tadi, ya. Kalau meiosis, itu pembelahannya menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Ya, itu pembelahan meiosis ini tujuannya adalah untuk berkembang biak secara seksual, itu dalam proses pembentukan gamet atau namanya gametogenesis. Jadi kalau mitosis itu pada pertumbuhan, kemudian pada perbaikan sel, dan satu lagi pada perkembangbiakan secara aseksual. Kalau meiosis itu adalah perkembangbiak secara seksual, ya, membentukkan sel gamet. Meiosis itu mengalami pembelahan inti 2 kali, ya, pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid yang 2N tadi akan menghasilkan 4 sel haploid N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan, yaitu interfase, sama seperti pada pembelahan mitosis sebelumnya, ya. Ini tahapannya sangat panjang sekali, tapi intinya sama dengan pada pembelahan mitosis. Hanya saja dia terjadi 2 kali pembelahan, ya. Nah, ini profase 1 pada meiosis 1, ya. Membran inti mulai menghilang di sini, membran inti mulai hilang, terbentuk gelondong pembelahan. Tuh, ya. Kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang, pertukaran segmen melalui DNA sesuai di antara kedua kromatid. Ya, tuh profase 1. Lalu metafase 1. Nah, jadi tadi kan di sini nih kromosomnya, ya. Nih, kromosomnya kan berada di sini nih, ya. 1, 2, 3, 4. Nanti setelah itu pada bagian metafase dia akan membelah, ya, akan bergerak ke bedang ekuator masing-masing. Tuh. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer, ya. Tuh. Anafase 1. Anafase 1 ini adalah membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Tuh, diploid berarti 2N menjadi haploid yaitu N, ya. Tuh, ya. Lalu setelah anafase 1, telofase 1. Di telofase 1 ini terjadilah sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, setelah telofase 1, dia akan melanjutkan ke meiosis 2. Nah, jadi kan tadi udah dihasilkan 2 sel anakan. 2 sel anakan ini akan dibelah lagi, yaitu pada pembelahan meiosis 2. Termasuk yang profase 2. Inti dari profase itu maknanya adalah pergerakan dari kromosom ini menuju, ya, kutub-kutub yang berlawanan. Tuh, ya. Setelah profase 2 berlanjut ke metafase 2. Nah, metafase berarti saat itu sudah muncul benang spindel, ya. Nah, tuh nanti akan berada di bidang ekuator, ya. Setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator. Nah, bidang kutub, ya. Anafase 2. Nah, anafase 2 ini, ya, spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Akhirnya anafase membran sel mulai menekuk. Nah, ini anafase 2, ya. Oke.
Terakhir, barulah kita masuk bagian telofase yang kedua. Nah, di telofase 2 ini, bedanya dengan telofase 1, telofase 2 itu dia membelah satu sel menjadi 2 sel. Nah, di sini kalau di telofase 2, dia membelah 2 sel sehingga terbentuklah 4 sel anakan haploid. Ini kan 2 ini adalah hasil dari pembelahan meiosis 1 tadi nih kan 2 kan 2 buah. Ini adalah hasil dari pembelahan meiosis 1. Nanti dari 2 buah ini dia akan menjadi 4. Sehingga tadi di awal sudah kita bilang kalau pembelahan meiosis ini dia akan menghasilkan 4 sel anakan. Nah, ya. Nah, ini cukup panjang sekali materi pada pembelahan sel ini. Jadi intinya kalau mitosis itu dia membelah dari sel diploid menjadi haploid. Nah, gitu ya. Nah, nih dari 2N ya, 2N atau disebut dengan diploid. Sel anakannya tetap ya, tetap 2N. Kalau meiosis ya, maaf. Kalau meiosis barulah dia dari sel diploid menjadi haploid. Nah, untuk perbedaan masing-masingnya, silakan kita perhatikan video atau lihat gambar berikut ini. Nah, baik, ini penjelasan singkatnya tentang pembelahan mitosis dan meiosis ya. Nah, tadi kita ada singgung juga bahwa pembelahan mitosis ini yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 2 anakan ya, 2 anakan. Nah, lalu sifatnya adalah identik dengan induknya. Identik itu artinya sama dengan induknya ya. Jumlah kromosom yang dihasilkan sama dengan jumlah sel induk. Jadi kalau induknya 2N, anaknya juga 2N. Nah, tahapan-tahapan pembelahan mitosis itu hampir sama dengan tahapan pembelahan pada meiosis. Hanya saja kalau pada meiosis itu terjadi 2 tingkatan. Jadi misalnya kalau di ini mitosis ya ada profase. Kalau di meiosis ada profase 1, ada profase 2. Gitu juga metafase, anafase, dan sebagainya. Nah, yang penting kalian tahu dulu kalau saat profase itu apa yang terjadi ya. Nah, jadi kita coba lihat. Kalau profase itu saat itu adalah inti selnya, membran inti sel ya, membran inti selnya rusak. Jadi akan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan benang-benang kromatinnya akan memadat menjadi kromosom. Tuh ya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya, bentuk dari ini ya agak error sedikit nih. Bentuk dari profase itu adalah inti sel pada apanya sudah mulai rusak. Kalau metafase, nah ini kita lihat di gambar di atasnya aja. Nah ya. Jadi ini inti sel ini ya. Inti sel ini sudah mulai rusak dia. Nah, jadi setelah profase dia akan melanjut ke metafase. Metafase ini ciri-cirinya ini ya. Benang kromatinnya itu akan berada di bidang ekuator. Nih ya. Kalau ini kutub, yang ini ekuator namanya. Berada di tengah. Ya, istilahnya gitu ya, bidang ekuator, metafase. Kalau anafase, ini yang di tengah ini tadi akan terlepas dia. Akan terlepas, akan menuju ke kutub masing-masing. Ini tahapan ini namanya adalah tahapan anafase. Yang terakhir adalah tahapan telofase. Tahapan telofase, nah tadi kan benang kromatin atau benang selnya sudah mulai rusak. Nanti di telofase, membran selnya, bukan benang tapi membran selnya, membran inti selnya ini akan terbentuk kembali. Dan ini di satu, ini sudah mulai membelah dia menjadi 2. Inilah 2 anakannya. Sifatnya sama dengan induknya, ya. Terus sifatnya sama dengan induk. Lalu yang mana dia tadi ya?
Nah, sifatnya sama dengan induk, lalu dia jumlah kromosomnya adalah 2N diploid. Nah, kalau meiosis, meiosis itu gunanya terjadinya saat peristiwa perkembangbiakan secara seksual atau pembentukan sel gamet atau gametogenesis tadi ya namanya. Nah, ini ya terjadi dua tingkat, yaitu meiosis tingkat 1 dan meiosis tingkat 2. Nah, bagaimana peristiwanya itu sama dengan saat pembelahan mitosis. Hanya saja kalau profase 1, kalau meiosis dia ada tingkatan-tingkatannya. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lanjut lagi ke meiosis tingkat 2. Maka terjadilah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sehingga nanti DNA yang dihasilkan itu akan berbeda dengan DNA induknya. Nah, jadi sifatnya tidak identik lagi ya, sifat antara anak dan induknya tidak identik lagi. Nah, jadi ciri-cirinya itu kalau dia meiosis itu dia akan menghasilkan jumlah kromosom sel anakan adalah N atau yang disebut dengan haploid. Nah, jadi dia tidak diploid ya. Kemudian pembelahannya akan menghasilkan 4 buah sel baru. Ya, tuh. Lalu jumlah kromosom anak akan lebih sedikit dibandingkan dengan induknya. Itu dia ya. Nah, oke. Sekarang untuk tugas. Nah, tugas IPA kelas 9 itu ada 10 soal. Silahkan dijawab ya. Dengan cara jawabannya ada di video ini. Jika kalian mengamati, pahami materi yang sudah diberikan, maka akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jadi videonya jangan di skip gitu ya, tapi tonton dari awal sampai akhir. Jadi nanti di-download saja dulu videonya, habis itu dilihat, dipahami, baru dikerjakan tugasnya. Ada 10 soal, silahkan kalian jawab. Dan jangan menjawabnya sembarangan ya. Nyeleneh, nggak sesuai dengan pertanyaan. Jawab pertanyaan A, jawabannya ke Z. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Pahami apa pertanyaannya, lihat materi, lihat videonya lagi, baru dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Yang kedua, jika kalian menggunakan Google, nah, jangan sekali langsung kalian pindahkan jawaban di Google itu, kalian tulis habis, tidak boleh. Tapi carilah kesimpulannya. Kalau sebaiknya, hindarilah menggunakan Google. Boleh menggunakan Google, tapi ambil gagasan utama dari jawaban Google tersebut ya, jangan disalin habis. Nanti kalau misalnya ketahuan sama bapak kalian menyalin habis jawaban di Google, itu bapak bisa cek. Bapak tinggal ketik saja nanti di Google, nanti ketemu kata-katanya, urutannya sama, apa sama. Berarti bapak udah tahu itu adalah copy paste dari Google. Tidak boleh, soalnya kalian ambil intisarinya atau gagasan utamanya. Oke, itu 10 soal. Silakan kalian kerjakan. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu jam 4. Sebelum jam 4 boleh, Pak? Ya, boleh. Ya. Jam 2 kalian kumpulkan, jam 3 silahkan. Nah, nanti cara kumpulnya silahkan melalui, nanti Bapak kasih tahu caranya ya. Di WA nanti Bapak kasih tahu. Yang jelas, kalau lewat dari hari Sabtu jam 4, tugasnya tidak Bapak terima. Sekian dulu, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.